gunakan Gform salah satunya, kemudian ada Kahoot, ada Quizizz, kemudian ada Flippity dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, malam ini kita akan membahas tentang Kahoot. Sebelum dimulai, saya ingin tes dulu nih Bapak dan Ibu. Kita main bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Kita bersenang-senang sebentar. Oke, saya akan berikan linknya di kolom chat. Nah, silakan Bapak dan Ibu klik kolom chat tersebut. Kalau diminta kode, kodenya 749047. Ya, kita lihat siapa yang sudah bergabung nih Bapak dan Ibu. Sudah ada yang bergabung nih, sudah 5 orang, oke. Saya akan slideshow. Oke, kelihatan Pak If? Layarnya Pak If? Ada kelihatan. Sudah, Bu. Sudah. Suara Pak If nih belum dihidupkan. Kelihatan Bapak Ibu yang Ya, lainnya? sudah kelihatan, Bu. Sudah masuk 8 orang nih. Oke, namanya boleh samaran Bapak Ibu, boleh nama lengkapnya. Oke, sudah ada 9 orang yang gabung. Kami masih menunggu 1 menit lagi Bapak dan Ibu untuk bergabung. Wis digini apa kah? Orang, oke. Tadi ketinggalan informasi. Silakan bergabung Bu. Silakan diklik di kolom chat. Bu. Ya. Iya, mana jaringannya lele. Di chatting Bu, ada linknya saya kirimkan di chatting. Dikirim ulang lagi. Udah dikirim ulang lagi, Bu. Bantu Pak F ya. Ikuti link ya, ikuti link yang ada di chat itu. Di chatnya. Untuk ikut quiziznya. Ini kalau nggak kelihatan ini Bapak dan Ibu. Ini ada di sini join myquizizz.com, diklik itu di web browsernya. Kalau akan jaringannya ikutinya. Kayak mana? Oke, sudah 12 orang. Kita ada berapa Pak If di ruangan Pak If? Ada 35. Sampai 30. Ada 35. Sudah 20 nanti kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah lebih dari separuh kita mulai. Ada 15 orang. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu ya. Soalnya tidak banyak-banyak, hanya 4. Nanti ada jenis soalnya yang Bapak Ibu akan menjodohkan, kemudian menyeret. Silakan diikuti perintahnya dari Bapak dan Ibu. Di judul kuis kita malam ini adalah kuis seru-seruan. Bagi peringkat 1 nanti akan ada hadiahnya Bapak dan Ibu. Cukup peringkat 1 ya Bapak Ibu ya. Nanti japri saya setelah kegiatan ini. Oke, sudah 15. Kita mulai aja ya Pak If ya. 15 orang. Baik, siap-siap Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Nah, ini pertanyaannya. Susun angka berikut mulai dari yang terbesar. Ya, 7-nya aja 2, enggak apa-apa. Ke 7-nya ada 2 boleh. 7-nya enggak ada 2. Ini gurunya yang salah bikin soal nih Pak F.
Oke, kita lanjut. Oke. Cari memang. Masih mutar-mutar. Masih putar-putar. Iya. Jaring tempat saya kayaknya. Bapak dan Ibu yang lain gimana? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jodohkan gambar dengan tulisannya Bapak dan Ibu. Nih, silakan diseret Bapak dan Ibu. Ini udah premium Bu Yola ini. Gimana Pak If? Bisa kan ngerjakannya? Udah bisa. Nah, Jaringan kayaknya. Jaringan tempat saya sepertinya. orang yang menjawab. Masih ada 6 orang lagi, waktunya tinggal 53 detik lagi. Nah, baru 12 orang yang menjawab. 13 orang, 4 orang lagi Bapak Ibu. Apa soalnya Pak? Soalnya ada di quizzes Bu Dewi. Bu Dewi jadi bisa masuk nggak di link yang dikirim tadi? Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, letak Provinsi Sumatera Barat. Jodohkan gambar. Kan ya? Apa yang muncul Pak If? Oh ini gambar Iya. gambar Jodohkan buah-buah. Ya, gambar dengan tulisannya. Nih. Ini guru bahasa Inggris pasti bisa nih. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan soal ya. Water lemon. Tadi ada kesalahan soal di nyusun angka. Iya. Nanti kalau ada salah ini guru bahasa Inggris tolong dimaafkan. Kita namanya seru-seruan. Oke. Baik, sudah 12 orang yang menjawab. Kayak ini mudah nih Pak Ip soalnya nih. Sudah lancar Bapak dan Ibu menjawab. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Oke. Lanjut Bu Yola. Ya, sampai jam 10 malam kita nanti Bu Yola. Kalau kuisis ini biasanya semangat. Apa soalnya yang kelihatan Pak Ip? Ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Nah, terus letak Provinsi Sumatera Barat ya. Oh letak ya. Iya, letaknya. Silahkan diseret kursor Bapak dan Ibu di sana, klik di mana letaknya. Oke, mana cara bikinnya nih Bu Yola? Diseret aja nih Pak Ip. Nih Bu Leni sudah menjawab nih. Pak Dalu sudah menjawab ini. Pak Riko juga sudah, Bu Revina, Pak Edi sudah, Bu Leni sudah, Ibu ABD ini atau Bapak ABD ini juga sudah. Sudah 9 orang menjawab. Oke, Bu Puspa, Bu RE, Bu Wiwit sudah. Bu HW juga sudah. Bu Ami juga sudah. Oke. Kita tunggu 25 detik lagi. Mungkin mikir-mikir nih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan saya tidak salah soal ya Pak If ya. ini waktu SD melihat peta ini. Oke, sudah ada peringatan bunyi-bunyinya. Menunggu jawaban. Akhiri. Kita lihat pemenangnya.
Pemenangnya adalah Bu Wiwit yang nomor 1, Bu Ami nomor 2, dan Pak Ifdalos nomor 3. Oke, selamat Ibu Wiwit. Ada Bu Wiwit di sini, Bu? Ini kelihatan di sini Bu Wiwit yang memimpin sudah final ya, hasilnya 50% nih. Kelihatan nih Bapak Ibu di mana anak kita yang salah. Nih nomor 1 Bu Wiwit tidak menjawab, kemudian nomor 2 benar, nomor 3 salah, nomor 4 juga benar. Nih kelihatan di sini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bu Wiwit. Silakan japri saya nanti setelah kegiatan ini ya. Gimana Bapak dan Ibu tanggapannya? Seru. Ini seru, mudah-mudahan seru ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak melulu pada soal pilihan ganda. Kita sesuaikan dengan soal-soal tipe AKM ya, soal untuk melatih dan merangsang kemampuan literasi dan numerasi anak-anak. Jadi tipe-tipe soalnya itu kita variasikan Bapak Ibu. Di mana kita bisa membuat ini Bapak Ibu di quizzes ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya tampilkan presentasi. Bapak Ibu, judul materi kita malam ini adalah asesmen berbasis gadget atau ABG. Nah, yang kita gunakan tadi itu aplikasi web browser Quizzes Bapak dan Ibu. Apa saja kelebihannya? Sekarang Quizzes itu tidak hanya bisa untuk mengevaluasi membuat soal-soal asesmen ya Bapak Ibu ya, namun juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Kita bisa membuat slide presentasi langsung di Quizzes, dan slide presentasinya ini bisa interaktif Bapak Ibu. Kalau selama ini kita mengenal PPT kan hanya kita menampilkan. Di Quizzes ini kita bisa menampilkan sekaligus meminta interaksi dari peserta didik kita. Kemudian kuis atau permainan evaluasi pembelajaran menjadi lebih menarik ya Bapak Ibu ya, karena tampilannya itu menarik. Kita bisa memasukkan gambar, bisa memasukkan suara, bahkan Bapak Ibu di kuis ini. Kemudian menyenangkan, real time karena langsung, dan juga efektif. Efektifnya bagi kita sebagai guru, biasanya kalau kita UH, kalau guru ini masalah untuk guru-guru SMP atau guru SMA yang mengajar kelas paralel yang banyak Bapak Ibu. Misalnya untuk mata pelajaran fisika, kalau 24 jam tentu kita harus mengajar 8 lokal nih. Berapa banyak murid kita yang harus kita periksa kalau kita masih menggunakan manual. Tapi kalau kita menggunakan Quizzes ini, kita bisa terbantu oleh laporan yang ada di akhir dari setiap pelaksanaan kuis ini. Kemudian Bapak Ibu, fitur-fitur Quizzes itu seperti apa saja? Nah, bisa soal pilihan ganda, nih Bapak Ibu. Kemudian isi bagian yang kosong, ya, atau isi titik-titik biasanya ini Bapak Ibu. Kemudian ada susun ulang, ada seret dan lepas seperti yang tadi. Ada respon matematik kalau kita membutuhkan anak itu menjawabnya dalam bentuk persamaan matematik. Ada penanda, ada mengkategorikan, ada menjodohkan, jatuhkan ke bawah, label gambar, dan grafik matematik. Juga ada nanti memasukkan suara Bapak Ibu. Kita inginnya murid kita itu memasukkan suara. Misalkan untuk guru bahasa Inggris nih, tirukan, coba Ananda praktekkan cara membaca apa namanya? Grab. Nah, jadi anak-anak itu memasukkan suaranya ke sana. Jadi itu fitur-fitur baru di Quizzes. Nah, ini kan ada tanda petir nih Bapak Ibu. Ini tanda petir ini berarti akun Quizzes kita ini bisa digunakan dengan akun Quizzes Super. Nah, Bapak Ibu tidak perlu susah-susah nanti mengupgrade akun Quizzesnya menjadi akun Quizzes Super ya. Selain dengan membelinya ada per tahun, ada juga cara khususnya nanti Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya. Nah, langkah pembuatan akun. Bapak Ibu sudah punya akun Quizzes? Kalau belum, saya share Bapak dan Ibu. Kuncinya hanya kita perlu akun Gmail Bapak dan Ibu.
Pak If, tolong bantu Pak If. Ya, oke Bu. Saya share di itu Pak If, Di WA ya. di WA. Ya, Oke. baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Langkah pembuatan akun Quizizz, Bapak dan Ibu hanya perlu masuk menggunakan akun email. Boleh email biasa, boleh email belajar. Nih, Bapak dan Ibu, nanti akan dikirim oleh Pak If di chat. Silakan Bapak Ibu klik saja link tersebut, nanti akan langsung menuju ke sini Bapak dan Ibu. Nih, dimintanya masuk nanti. Masuk dengan email atau dengan telepon atau dengan akun Google. Silakan Bapak Ibu pilih akunnya. Nah, di Quizizz itu seperti yang saya jelaskan di awal, dia bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif serta kuis interaktif. Bisa digunakan untuk pembelajaran daring dan juga bisa digunakan untuk pembelajaran luring atau tatap muka. Kendalanya Bapak Ibu, ada sebagian sekolah yang tidak mengizinkan siswa untuk membawa HP ke sekolah. Nah, jadi di Quizizz ini sekarang juga sudah ada fitur namanya Quizizz Paper Mode. Jadi menggunakan mode kertas. Yang membawa HP hanya cukup gurunya, sedangkan siswanya tidak perlu membawa HP. Nanti siswanya kita fasilitasi dengan kertas barcode Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, ini sekilas tentang membuat soal. Kalau sudah punya akun seperti ini, berarti Bapak dan Ibu sudah punya akun Quizizz. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini nanti. Kalau masih basic, berarti nanti masih belum bisa menggunakan yang tanda petir tadi. Tapi kalau sudah akun super, sudah bisa menggunakan yang tanda petir tadi. Caranya supaya akun Bapak Ibu itu bisa menjadi akun super, cukup Bapak Ibu bagikan ini. Ini kan di sini ada tulisan ajak guru lain pakai Quizizz. Nah, Bapak Ibu klik ini, nanti akan ada link. Silahkan share ke teman-teman Bapak Ibu yang ada sekolah. Jadi mereka akan membuat akun Quizizz juga. Nah, kemudian akan berubah super kalau teman yang sudah punya akun tadi, dia sudah membuat soal di sini, di kuis ini, dan sudah dimainkan soalnya tersebut. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan akunnya menjadi akun super, maka silahkan bagikan ini, ajak guru lain pakai Quizizz, linknya berikan ke teman Bapak dan Ibu, nanti teman Bapak dan Ibu itu punya akun, dia buat soal, dan soal itu sudah dimainkan. Nanti akan berubah di sini akun Bapak Ibu jadi akun super. Itu bertahannya selama 1 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau ada 3 teman yang menggunakan dan sudah memainkan serta membuat soal, maka akan diakumulasikan 3 bulan. Kalau 10 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk membuat soalnya, ini seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita langsung praktekkan nanti. Kelebihan Quizizz lainnya itu kita bisa mengimpor soal dari perpustakaan Quizizz Bapak Ibu. Kalau kita misalkan sedang blank ini gimana soalnya ya, kita bisa mengimpor dari soal-soal yang ada di perpustakaan Quizizz nih. Kita cepat menyiapkan soal Bapak Ibu. Kemudian ini caranya. Nah, kemudian cara memainkan Quizizz ini bisa dengan 3 cara Bapak Ibu. Bisa main langsung, itu seperti yang kita praktekkan di awal tadi, main langsung. Dan bisa dengan 2 mode. Kita sebagai guru bisa mengontrol waktu siswa. Itu mode yang pertama. Mode yang kedua, kita bisa fleksibel. Siswa itu sesuai dengan kemampuannya menyelesaikan soal. Kemudian jadikan PR, Quizizz ini bisa dikerjakan oleh anak di rumah Bapak dan Ibu, jadikan PR. Jadi kita tidak cukup memberikan link saja kepada anak melakukan atau mengerjakan soal ini di rumah, langsung di gadgetnya, nanti laporannya juga langsung ada. Kemudian mode kertas, ini yang terbaru Bapak dan Ibu. Mode kertas ini siswa di sekolah tidak perlu membawa HP. Cukup gurunya saja, nanti siswa kita fasilitasi dengan kertas barcode. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita
kita langsung simulasikan ya Pak If ya. Ya, oke Bu. Jangan terlalu cepat Bu Yola, kata Bu Wiwin. Oh, terlalu cepat saya menerangkan. Nah, itu baru teorinya Ibu. Kita langsung praktek. Praktek nanti saya agak sedikit lambat. Makasih Pak If, nanti diingatkan lagi kalau saya terlalu cepat. Ya. Oke. Nah, sudah siap akun Quizizz-nya Bapak dan Ibu? Kita langsung gunakan lagi. Kita langsung praktekkan. Belum Bu, sebentar Bu. Ya, oke Bu Wiwin. Sudah kelihatan layarnya Pak If? Sudah Bu. Ini Bapak dan Ibu. Nah, ini penampakan halaman awal dari beranda Quizizz. Nih, Quizizz, nih nama kita. Ini akun super, kalau sudah super. Kalau masih belum, masih tertulis basic di sini Bapak dan Ibu. Nah, di sini yang saya minta tadi, ajak guru lain pakai Quizizz. Bapak dan Ibu silahkan klik ini, nah, kemudian salin link ini, kemudian bagikan ke WA grup Bapak dan Ibu. Oke, nah di sini di fitur-fiturnya ada cari ini untuk mencari kuis-kuis yang pernah kita buat. Kemudian perpustakaanku ini adalah berisi semacam perpustakaan soal-soal yang pernah kita buat ini Bapak dan Ibu. Ini nampak. Ini file-filenya. Ini hasil ya, hasil dari kuis-kuis yang pernah kita lakukan, yang kita pernah dimainkan oleh siswa kita. Kemudian ini kelas, kalau kita linkkan ke Google Classroom, akan nampak kelas-kelasnya. Nah, kemudian ada pengaturan akun kita nih Bapak dan Ibu. Oke, nah kita langsung ke membuat soal Bapak dan Ibu. Kita klik nih tombol buat di sebelah kiri. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kekeranan Quizizz satu lagi Bapak dan Ibu. Quizizz buat dari awal, banyak cara yang bisa kita gunakan membuat soal di Quizizz ini Bapak dan Ibu. Seperti yang saya sampaikan bahwa Quizizz ini tidak hanya untuk membuat soal, tapi juga bisa presentasi interaktif. Ini mudah-mudahan bisa kita bahas pada sesi berikutnya Bapak dan Ibu. Sekarang kita fokus pada membuat Quizizz. Jadi Quizizz ini seperti tadi bisa untuk membuat soal asesmen dan bisa untuk presentasi. Kita klik yang Quizizz. Nah, juga banyak kemudahan di sini Bapak dan Ibu. Cara kita bisa membuat soal, yang pertama bisa buat dari awal. Yang kedua, ubah link jadi Quizizz. Nih, ada video YouTube, halaman Wikipedia, dan banyak lagi Bapak dan Ibu. Jadi, dari YouTube bisa kita ubah menjadi quiz. Asalkan YouTube itu dia punya yang di bawah itu, tulisan-tulisan yang keluar. Kalau pembicaranya sedang berbicara, nanti akan tulisan ada di bawahnya. Itu syaratnya. Subtitlenya Pak If ya, bisa itu. Kemudian halaman Wikipedia juga bisa. Silakan nanti dicobakan Bapak Ibu. Kemudian yang menarik lagi ini, kita bisa mengubah file PDF atau dokumen atau PPT menjadi dalam bentuk kuis Bapak dan Ibu. Nah, kita kan punya kumpulan soal-soal manual, misalkan ujian semester nih Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu coba ini mengubahnya, dia akan langsung menjadi kuis sendiri tanpa kita ketik. Itu fiturnya Bapak dan Ibu. Kemudian juga bisa hasilkan dari teks ini yang AI Bapak dan Ibu. Ini kita mintakan AI yang membuat soal ini. Nih, seperti ini. Ini di kesempatan lainnya nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 4 cara ya Bapak Ibu ya membuat soal di Quizizz ini. Yang kita lakukan hari ini untuk yang pertama dulu Bapak Ibu. Nah, pertama yang harus kita lakukan tentu ada nama ya Bapak Ibu ya. Apa judul kuis kita ini?
supaya kita mudah mencarinya nanti. Ya, silakan kuisi paling update. Kemudian silakan pilih mata pelajaran Bapak dan Ibu di sini. Case breaking saja. Kelasnya juga silahkan dipilih Bapak dan Ibu. Ini lengkap kelasnya. Kemudian bahasa. Nah, kalau Bapak Ibu guru bahasa Inggris, tidak apa-apa dalam bentuk bahasa Inggris. Kita dalam bahasa Indonesia saja. Kemudian ini publik dapat dilihat oleh semua orang. Kalau Bapak Ibu tidak ingin, Bu Yola ya. ada yang ingin bertanya seperti angkat tangan Bu Ref. Oke, silakan. Silakan Bu Ibu. Ref. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf Ibu mau bertanya. Tadi Ya. kan kita sampai di bagaimana Anda ingin membuat itu tadi Bu. Apakah kita buat dari awal, ubah link jadi kuis, unggah dokumen, hasil dari tag. Jadi kita larinya kemana lagi nih Bu? Buat dari awal. Buat dari awal. Ya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Nah, oke Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu tidak ingin kuis Bapak Ibu dilihat oleh orang lain, silahkan diprivatkan. Tapi saran saya biar saja publik Bapak Ibu, karena kita juga sering mengambil soal dari yang punya orang yang pernah membuat di sini. Kalau ingin menambah gambar, silahkan ditambah gambar nanti. Kalau sudah, simpan Bapak dan Ibu. Nah, dia akan nampak di sini. Ini pilihan tadi tipe soalnya Bapak dan Ibu. Akan ada langsung petunjuk. Misalkan kita pilih pilihan ganda, maka akan tampil di sisi sebelah kanan ini. Ini soal pilihan ganda. Nih. Kalau kita pilih susun ulang, maka akan tampil di sini. Ini cara susun ulang. Kalau kita pilih seret dan lepas, nih, akan ada panduannya di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidak susah untuk mencobakan membuat soal ini. Oke Bapak Ibu. Karena kita akan mencobakan untuk yang quizzes paper mode, kita pilih yang pilihan ganda Bapak dan Ibu. Nah, di atas ini adalah kolom pertanyaannya Bapak dan Ibu. Ya, silahkan kita ketik di sini apa pertanyaannya, kan? Misalkan ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah opsi jawabannya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi sila K. 1, misalkan 2, 3, 5. Kemudian untuk jawabannya kita langsung centang. Berarti kan sila pertama ya Bapak Ibu ya, centang di sini. Berarti itu adalah kunci jawabannya. Nah, kemudian untuk poinnya, kita ingin poinnya misalkan 10. Silakan ganti 10. Kemudian waktunya silakan sesuaikan. Kira-kira untuk soal ini berapa detik atau berapa menit siswa kita bisa mengerjakannya. Cukup 30 detik misalkan. Kalau sudah selesai, klik simpan yang bagian kanan atas. Nah, untuk yang quizzes paper mode, pilihan gandanya ini hanya 4 ya Bapak Ibu ya. Berarti A, B, C, D hanya 4, tidak boleh 5 atau sampai E, hanya 4. Kita klik simpan. Oke, sudah siap Bapak Ibu untuk satu soal? Nih, ini soal tadi. Ini judul soal kita. Ini soal kita yang baru 1 buah. Nah, kita ingin buat pertanyaan baru, maka silahkan klik buat pertanyaan baru di sini Bapak Ibu. Klik buat pertanyaan baru. Kalau mau pilihan ganda lagi, silahkan klik pilihan ganda. Kalau mau susun ulang, silahkan klik susun ulang. Nih. Ini yang seperti saya buat soal tadi. Susun angka berikut dari yang terbesar. Nah, kita buat di sini Bapak dan Ibu. Ini nomor 1, berarti yang terbesar ya, kita buat di sini misalkan 56. Ini 23 misalkan. Ini 10. Ini 5. Ini karena tidak,
Kita hapus. Nah, oke Bapak Ibu. Disesuaikan lagi poinnya, kita mau poin berapa? Poinnya 10, waktunya berapa kira-kira? Sesuaikan lagi Bapak Ibu. Kemudian kita simpan lagi. Nah, oke. Kemudian kita, misalkan suatu saat kita mepet waktu nih Bapak Ibu, kita ingin cari-cari inspirasi dari guru lain. Kita tinggal klik di sini. Kita cari soalnya misalkan tentang apa Bapak dan Ibu. Kalau Pak If, apa soal yang mau dibuat Pak If? Coba kasih inspirasi nih Pak If. Misalkan soal apa nih untuk guru SD nih? Soal lingkaran kelas 6 aja. Oh, lingkaran, ya. Lingkaran. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. 6 ya. Di mata pelajaran matematika. Matematika, ya benar. Matematika. Oke. Nah, dia akan langsung muncul nih Bapak Ibu. Di sebelah sini. Ya Pak Ibu ya, nampak di sini. Di lingkaran kita bisa lihat nih kelas 6 matematik nih yang membuatnya. Jumlah pertanyaannya juga nampak di sini, ini 20 pertanyaan. Kemudian ini juga ada, kita tinggal klik cari Bapak Ibu. Kita contohkan ini. Tidak harus 20 soal ini yang kita ambil Bapak Ibu. Ini kan soalnya 20 ini. Kita silahkan cari mana yang soalnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Silahkan ini rasanya sesuai, maka Bapak dan Ibu silahkan klik tambahkan soal. Nih. Maka soal akan masuk ke soal kita tadi. Jadi soal nomor 2. Bagusnya lagi Bapak dan Ibu, di sini sudah langsung ada kunci jawaban. Ya, tapi perlu juga Bapak Ibu cek mantau nanti ada kesalahan kunci jawaban di sini. Kemudian Bapak Ibu ingin lihat soal lain laginya ke bawah, silakan dicari lagi. Mana, misalkan yang ini cocok, silakan tambah soal. Oke, sudah 3. Bapak Ibu tidak mau lagi soal dari ini, mau soal yang di bawahnya atau sebelah sini, silahkan klik sini. Ada 13 soal di sini, silahkan cari lagi Bapak Ibu. Soal mana yang akan Bapak Ibu gunakan. Misalkan ini, ambil lagi. Oke, tidak mau lagi soal ini, soal yang di bawahnya, ambil lagi. Di sini ada 10 soal lingkaran. Silahkan dicari mana yang Bapak Ibu butuhkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Misalkan ini, silahkan tambahkan soal. Oke, berarti soal kita sudah 5 Bapak dan Ibu. Yang kita bikin sendiri tadi hanya yang nomor 1. Yang 4-5 kita ambil dari perpustakaan Quizizz. Itu serunya Bapak dan Ibu. Kita tinggal ambil dari perpustakaan Quizizz soal-soal yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru lainnya. Nah, di situ makanya tadi Bapak dan Ibu, soal kita itu usahakan jangan private. Silahkan publik, supaya orang lain juga bisa menggunakan soal kita. Kita diberi kemudahan, teman-teman juga mendapat kemudahan. Oke, ini Bapak Ibu cukup 5 soal saja. Kemudian jangan lupa perhatikan sebelah sini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu import lagi dari Google Form, soal Google Form yang ada. Di sini ya, Bapak Ibu ingin menambahkan soal, dulu zaman pandemi kita banyak bikin soal di Google Form, silahkan import di sini. Kalau dalam bentuk Excel juga ada, silahkan di sini. Oke Bapak Ibu ya, ini kelengkapan Quizizz-nya. Kita tidak menggunakan gambar sini, makanya ini tidak dicentang. Nah, kemudian jangan lupa simpan Bapak dan Ibu. Oke, maka kuis kita sudah siap untuk digunakan. Ini namanya tadi, nama kuis kita. Kemudian kita berarti di sini bisa kita memainkan secara langsung. Ini kalau main secara langsung ada 2 tipe Bapak Ibu, klasik, siswa menjawab secara langsung dan guru melihat progresnya di klasemennya. Nah, nampak nanti. Atau dipimpin oleh guru. Jadi kalau yang klasik ini siswa menjawab sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing Bapak Ibu. Walaupun kita sudah tentukan waktunya misalkan 1 menit. Ada siswa yang bisa mengerjakan dalam waktu 45 detik, dia bisa lompat ke soal selanjutnya.
Kalau yang dipimpin guru, kita mengontrol siswa itu berpindah soal Bapak dan Ibu. Jadi 1 menit selesai, baru soalnya pindah. Kemudian jadikan PR Bapak dan Ibu. Ini juga bisa kita jadikan PR. Nih, kita linkkan ke LMS kita. Atau berikan linknya nanti. Nah, dan yang terakhir yang paling update Bapak dan Ibu ini adalah mode kertas. Kalau ingin memainkan mode kertas, maka klik di sini. Ini jangan lupa Bapak Ibu centang. Posisi awalnya biasa seperti ini nih. Centang ini. Disinilah Bapak Ibu nanti akan mengunduh kertas barcode untuk anak-anak. Kita coba klik. Nah, jadi kartunya itu seperti ini Bapak dan Ibu. Siswa, kalau sini siswa nomor 1, jadi siswa masih ditandai dengan nomor. Ini barcode-nya. Jadi kartu itu prinsipnya pekerjaannya seperti ini Bapak Ibu. Di setiap sudut kartu ada lambang huruf A, B, C, dan D. Ini berfungsi sebagai optionnya. Jadi satu orang siswa memiliki satu kartu ini Bapak Ibu nanti. Kita printkan ini. Berarti untuk satu kuis ini untuk di sini bisa sampai 61 Bapak dan Ibu. Kemudian kelebihannya lagi, kita cukup memprint 1 kali saja Bapak dan Ibu. Cukup print 1 kali saja, sesuaikan dengan jumlah siswa kita. Misalkan jumlah siswa kita 30, kita cukup memprintnya sampai nomor 30. Satu kartu ini bisa digunakan oleh siswa siapa saja di kelas yang berbeda. Bisa misalkan di kelas 5 Bapak Ibu masuk, bisa. Di kelas 6 bisa, di kelas 1 bisa. Kemudian bisa juga digunakan untuk kuis yang berbeda. Misalkan untuk kuis matematika, gunakan kartu ini. Kuis bahasa Indonesia, gunakan lagi kartu ini. Bisa Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Di prinsipnya nanti soal akan kita tampilkan di layar, di laptop. Nanti akan ada soal seperti yang tadi, misalkan ketuhanan yang Maha Esa adalah sila yang K. Misalkan jawabannya di B1 ya. Maka B ini akan diangkat ke arah atas oleh siswa kita. Nah, di posisinya ini. Siswa nanti akan, jadi misalkan nih, saya lupa bawa barcode-nya. Jadi seperti ini, siswa akan angkat seperti ini, B-nya di atas. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti kita juga bisa, berarti satu lagi kita unduh, yang kedua kemudian kita menggunakan HP kita untuk memindai barcode tadi Bapak Ibu. Jadi yang kita butuhkan alat adalah satu laptop dengan infocus, satu lagi HP kita untuk memindai barcode-nya. Nanti mengenai nama juga bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Kalau tadi kan siswa 1, siswa 2, siswa 3. Nama itu bisa, angka itu bisa kita jadikan nama dengan memasukkan ke dalam link ini Bapak dan Ibu ya. Oke, di sini tidak didukung ya, belum. Nah, kalau ada seperti ini, lewati pertanyaan yang tidak didukung. Satu soal akan dilewati untuk kuis ini. Jadi dia otomatis seperti tadi yang menyeret tadi, kan tidak mungkin siswa menyeret menggunakan kertas. Makanya di sini ada pemberitahuan di sini Bapak dan Ibu. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin untuk quizzes paper mode sampai di sini dulu saya jelaskan. Yang penting nanti Bapak Ibu silahkan explore ya, karena di sini membuat kuis tadi kan banyak ya. Yang kita latihkan tadi adalah buat dari awal. Nah, bisa juga ini, bisa juga ini. Silahkan Bapak Ibu explore. Baik Pak If, mungkin itu saja dulu Pak If yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Pak If. Oke, terima kasih Bu Yola yang sudah menjelaskan ya. Banyak sekali tambahan ilmu ya dirasa dari penjelasan Bu Yola tadi untuk mengeksplor fitur-fitur yang ada di Quizizz gitu.
Jujur kalau saya biasa sering pakai yang pilihan ganda saja Bu Yola. Lalu pakai yang mode kertas gitu. Mode kertas. Jadi ya, tapi kalau untuk anak SD lumayan menarik lah buat mereka gitu, karena kan mereka terbatas bawa handphone gitu. Iya. Lalu kita bisa juga melakukan quizzes tanpa ada handphone, cukup dengan kertas saja gitu. Jadi lumayan seru juga. Dan kebetulan saya merasa sangat terbantu sekali dengan mode kertas ini. Kebetulan saya sekarang kan ada tugas tambahan ya Bu Yola ya. Ya. Jadi nggak sempat ngoreksi-ngoreksi tugas anak lagi. Jadi ketika kita sudah selesai PH, kita langsung dapat nilainya gitu. Dan anak juga merasa senang. Itu kelebihan dari quizzes yang mode kertas ini gitu. Oh iya, tadi Bu Yola katakan harus ditampilkan soal itu ya Bu Yola, di Infokus gitu. Ternyata ada keponakan saya yang tinggal di kampung itu yang sekolahnya masih kecil, jadi Infokusnya terbatas. Ternyata bisa juga pakai di print ya soal itu Bu Yola. Di print, ya bisa ya, juga Pak. Di print soal itu, jadi guru cukup menggunakan satu HP saja gitu. Nah, dia gunakan mode kertas itu di HP, lalu anak mengangkat jawabannya setelah membaca soal gitu. Tapi tetap juga seru gitu. Iya, kreatif itu juga tuh Pak, kalau seperti itu kan. Jadi kalau kita memang terbatas, tidak memiliki prasarana Infokus maupun proyektor, maka bisa seperti Pak If tadi Bapak Ibu, bisa di print dulu soalnya sebelum kita lakukan quizzes mode kertas tadi. Ya, tapi yang penting anak tetap seru-seruan juga gitu kan. Dia tahu juga peringkat berapanya dan kita terbantu juga dalam mengoreksinya langsung. Serta dapat analisis juga langsung ya Bu Yola ya? Iya. Ada analisisnya juga. Ya, nampak di mana siswa itu yang tidak menjawab atau di mana dia salah dan di mana dia benarnya Pak If. Juga nampak berapa waktu yang dibutuhkannya untuk menjawab soal tadi. Iya, benar sekali. Oh ya, jika ada ingin bertanya Bapak dan Ibu boleh angkat tangannya untuk sesi pertama. Atau karena waktu kita udah mau habis nih sebetulnya secara jadwal gitu. Kita bukalah satu pertanyaan langsung dijawab oleh Bu Yola nanti. Oke, jika ada yang bertanya silakan angkat tangan ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau tidak ada, sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, tolong Bapak Ibu bantu ngisi absennya yang sudah dikirim oleh Bu Ezi di chatnya gitu. Mungkin ada penjelasan. Ya, boleh Bu Yola. Jadi quizzes ini tidak hanya kita lakukan untuk asesmen kognitif Bapak Ibu, juga bisa asesmen non kognitif dan bisa juga untuk ice breaking Bapak dan Ibu. Nih, misalnya kayak apa tuh Bu Yola? Kalau saya biasanya di jam-jam terakhir Pak If, kalau mengajar di jam ke-9 dan 10 tuh jam 2:30 sampai jam 4 tuh siswa pada ngantuk kan? Iya benar Bu Yola. Jadi kita berikan quizzes paper mode ini dengan soal-soal yang istilahnya di luar materi kita Pak If. Oh gitu. Ya, kalau saya biasanya misalkan mengenai guru ya, atau mengenai teman-temannya, kita minta apa dulu data-data dari siswa itu, misalkan yang selalu datang pagi dari kelas itu, atau yang tinggalnya di sana. Nah, jadi mereka kenal dengan teman-teman mereka sekelas lain. Jadi seru-seruan kalau seperti itu. Jadi kan mereka kalau sore-sore itu soal-soal seperti itu mereka akan senang sekali, itu bersemangat sekali, minta diulang biasanya kuisnya. Atau kalau anak SMA biasanya soal-soal tentang artis-artis ya, soal-soal tentang nyanyi-nyanyi seperti itu Pak. Iya, ini ada Bu Dewi yang sudah angkat tangan sepertinya nih Bu. Boleh Bu Dewi, silakan Bu Sri Dewi. Buka mic-nya Bu. Terima kasih atas waktu. Oh ya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, karena aplikasi kuis ini kan masih di tempat saya kan masih belum ada yang tahu, masih minim gitu kan. Apalagi guru-guru yang lain masih mungkin belum ada yang tahu.
Kalau bagaimana kalau kita kan masih ragu dalam penggunaan kuis ini, bagaimana caranya kita ingin bertanya gitu kan? Iya. Kepada kita ingin bertanya, karena yang guru-guru yang lain masih banyak yang minim dalam iptek nih. Terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab Bu Yola. Oke, makasih Bu Dewi. Bu Dewi, lokasinya di mana? Di Danau Kembar. Di Danau Kembar. Oke, nanti kalau ada keraguan silahkan dihubungi saya Bu Dewi. Kalaupun diundang ke sana, kami gitu. bersedia ya Pak If ya. Pak If, Bu Iya, Ezi, bersedia. Bu Desi, bisa juga. Ibu Iya. nggak usah memikirkan biayanya. Jika kami bisa ada kesempatan, kami akan bantu Ibu. Kalau perlu mungkin sekolah Ibu, kita adakan gimmick khusus untuk sekolah Ibu, untuk membahas tentang ini. Insya Allah kami bisa ya. Kita sesuaikan saja jadwalnya Bu Dewi. Bu Dewi, maaf di mana ngajarnya Bu Dewi? Di SDN 02 Simpang Tanjung Nak 4. Simpang Tanjung Nak 4. Oke Bu Dewi. Kalau kita laksanakan ini kuisis ini Bu Dewi, ini sangat menarik sekali. Mungkin Pak If bisa di-share video yang sudah Pak If lakukan nih. Gimana tanggapan anak-anak keseruannya? Nah, disimpan enggak? Saya sedang berusaha mencari tadi. Enggak ada rasanya Bu. Sana jarang selfie juga di pembelajarannya. Oke, ya Bu Dewi ya. Berarti ya tidak hanya Bu Dewi, mungkin jika ada Bapak dan Ibu yang ingin gitu mempelajari lebih lanjut tentang kuisis, baik yang berada di Kota Solo atau yang di luar Kota Solo, itu bisa menghubungi kami. Mengenai biayanya gitu, transportnya nggak usah Bapak Ibu pikirkan. Yang jelas tidak dempet dengan kegiatan kami, berarti kami usahakan datang ya, terutama yang di Kota Solo. Tetapi kalau yang di luar Kota Solo, tentu kami bisa bantu dengan gimit ya Bu Yola ya, dengan gimit khusus untuk sekolah tersebut gitu. Kita lakukan Google Meet-nya dengan sekolah tersebut, lalu dihadiri oleh semua gurunya gitu. Itu mungkin ya Bu Dewi. Tapi kalau untuk Kota Solo, kapanpun diundang, sesalkan tidak dempet jadwalnya, kami akan hadir ya Bapak. Iya, betul Pak ya. Ya, ada yang lagi yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Kita udah lewat dari waktu jadwal kita 2 menit ini. Mana aplikasinya lah. Ada nggak ada lagi yang mau bertanya seperti Bu Yola? Jadi Bapak dan Ibu, saya tambahkan sedikit Pak If, Bapak dan Ibu, kalau belum punya akun, silahkan pakai link yang saya berikan tadi. Nah, nanti Ibu buat akunnya di situ. Kalau Bapak dan Ibu ingin akunnya super, silahkan bagikan lagi link dari akun Bapak dan Ibu ke teman-teman di sekolahnya. Ya, oh iya, jadi, Bu Yola. Tapi dari penjelasannya itu katanya kedua orang yang bersangkutan langsung dapat akun super ya Bu Yola? Oh iya, keduanya. Jadi ya, tidak hanya orang yang kita juga. Ya, berarti misalnya tadi Bu Yola bagikan, ada di antara Bapak Ibu yang hadir malam ini belum pernah buka kuisis nih. Berarti ketika Bapak Ibu masuk kuisisnya menggunakan link yang dibagikan oleh Bu Yola tadi, Bu Yola dapat akun supernya, dan Ibu yang baru bergabung itu juga dapat akun supernya selama 1 bulan. Iya, betul. Nah, ketika kita bagikan lagi, ya, daripada Bapak Ibu langsung cari di kuisis ya, di Google cari kuisis, maka kita tidak dapat akun supernya. Tapi kalau melalui link tadi, kita akan dapat akun supernya. Kedua-duanya, tidak hanya yang mengirim. Apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Oh, enggak sepertinya. Enggak ada sepertinya lagi Bu Yola. Udah pada ngantuk semuanya nih. Ngantuk ya. Ya, oke Bapak dan Ibu. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, jika Bapak Ibu pengen masih ada ragu, boleh dihubungi Bu Yola atau saya atau Bu Ezi. Kami ada 5 orang nih, ada Bu Desi. Kebetulan Bu Desi berhalangan hadir hari ini karena ada agenda di Padang ya sama Bu Epa. Nah, insya Allah kami yang berlima ini sudah siap untuk jadi sukarelawan pendidikan di Kota Solo dan sekitarnya jika membutuhkan ya Bapak dan Ibu.
Ya, jadi termasuk webinar ini Bapak dan Ibu kami tidak dapat apa-apa kecuali mudah-mudahan jadi ladang amal bagi kami ya Bu Yola ya, yang melaksanakannya. Dan semoga Bapak Ibu juga menghadiri webinar ini dengan pengen mendapatkan ilmu. Kami pengen berbagi, kalau ilmu itu kan semakin dibagi maka semakin bertambah rasanya Bapak dan Ibu ya, bukan berkurang, beda dengan bagi uang. Kalau uang kita bagi ya, semakin dibagi semakin berkurang ya mungkin nilainya. Oke, itu Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bu Yola yang sudah memperkenalkan banyak fitur quizzes kepada kita pada malam hari ini. Karena kita terbatas cuma 1 jam ya Bapak dan Ibu, mungkin maka Bu Yola tidak bisa menjelaskan secara detail terkait fitur-fitur quizzes tersebut. Jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut, maka kami bisa buka lewat telepon atau kita agendakan Gimit khusus dengan sekolah yang bersangkutan Bapak dan Ibu. Kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti webinar kami pada malam hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu itu adalah semangat yang luar biasa, motivasi yang luar biasa bagi kami. Karena kami benar jujur sekali lagi kami sampaikan, kami adalah niatnya untuk berbagi ya. Kami udah komit yang berlima itu, niat kami adalah untuk berbagi kepada seluruh kita pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah kita akan dalam waktu 2 minggu lagi ya Bu Yola, jika tidak ada dempet jadwal, karena kami ada di antara kami ya ikut pendidikan guru pengajar praktik ya Bu Yola. Jika jadwal kami belum keluar dalam 2 minggu ini, maka 2 minggu ke depan kita akan laksanakan webinar lagi. Tapi jika keluar jadwal pendampingan pendidikan PP kami, maka mungkin bisa jadi diundur ya Bu Yola ya, untuk 2 minggu ke depan. Kita lihat situasi saja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Gimit ini boleh ikuti kombel kami, yaitu namanya kalau yang belum ya, Digitalisasi Sekolah Kota Solo. Dan juga ada grup WA-nya, mungkin yang akan lebih aktif informasinya nanti di grup WA. Lalu informasi yang berikutnya Bapak dan Ibu, kebetulan kami sama Bu Desi juga ikut kegiatan namanya bergema ya, bergerak bersama komunitas gitu. Jadi ada utusan perwakilan dari beberapa daerah di Indonesia ini, kebetulan dari Kota Solo kami sama Bu Desi. Nanti kami akan ada tugas yaitu melakukan kuliah WhatsApp terkait fitur-fitur terbaru dari PMM Bapak dan Ibu. Jadi rencananya dalam waktu dekat kami akan mengadakan kuliah WhatsApp. Jadi nggak webinar Bapak dan Ibu, tapi kuliahnya melalui WA group ya. Itu WA group Digitalisasi Sekolah Kota Solo. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti grup WA itu boleh juga bergabung melalui grup WA Digitalisasi Sekolah Kota Solo. Dalam waktu dekat kami juga akan memperkenalkan fitur terbaru dari PMM itu Bapak dan Ibu. Itu sekedar informasi ya Bapak dan Ibu di akhir sesi ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga kita hadir di sini yaitu semakin menambah teman dan juga mudah-mudahan juga menambah ilmu kita hendaknya. Kami doakan Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini adalah semakin dirindukan, diidolakan dan diidolakan oleh guru-guru atau murid kita di kelas hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin gitu. Akhir kata kami mengucapkan mohon maaf jika ada penyampaian selama membimbing diskusi tadi. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, masih aktif, boleh buka kameranya mungkin ya Bapak Ibu, mungkin foto bersama mungkin. Boleh bantu Bu Ezi didokumentasikan ya. Udah pada ngantuk. Udah sih, 1, 2, 3. Ya bantu sekali lagi sih, 1 jepret lagi, 1, 2, 3. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih, boleh meninggalkan ruangannya Bapak dan Ibu. Udah, yuk.